ونخص خاصة إلى حضرة سيدي الشيخ شريف هداية الله والشيخ نور الصمد وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلته والآخرين منهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجدتنا وجدتكم وأمامنا وأمامكم وأماتنا وأماتكم وأخوالنا وأخوالكم وخالتنا وخالاتكم وذريتنا وذرياتكم ومشيخنا ومشيخكم وحوشنا في الدين ونخص خاصة إلا روحي ونخص خاصة إلا حضرة صاحب هذا الكتاب العلم اللامة يا حاجي أبو الأحمد بن محمد زاهد بن محدوي بن نحروي التبوكنتاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح شيخنا من مشايخ المذهب الإسلامية في بلاد نusantara وشرب وحوله جميعا والذين يكبرون في هذا المكان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرتي في جسدهم الذين يتعلمون في هذا المجلس ngopi-ngopi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Yang hafal likhom satu mangga. Likhom satun utfi biha harol wabail hatima al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wal Fatima li khamsatun utfi biha harwal wabail hatima al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wal Fatima li khamsatun unfi biha haral wabail hatima al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wal Fatima li khamsatun udfi biha harul wabail hatima al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wal Fatima li khamsatun udfi biha harul wabail hatima al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wal Fatima
khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah. Sadaqallahul azim. Nah, semoga melalui pembacaan syair khamsatun Allah menjaga kita dari segala macam musibah ya, mara bahaya termasuk musibah COVID-19. Amin. Saya untuk saling mengingatkan ya, di Cirebon itu data yang terupdate sekarang kurang lebih kasus COVID-19 itu 300 lebih. Jadi untuk saling mengingatkan, jangan lupa dimanapun Anda berada pakai masker, ya, cuci tangan atau bawa hand sanitizer. Ini untuk ke depan Kang Malik ini harus mempersiapkan, karena ini ruang publik ya. Jadi jangan sampai nanti ruang publik itu menjadi klaster baru tempat kopi, klaster baru penyebaran COVID. Nah, itu wajib ya sesama umat Islam untuk saling mengingatkan. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mengatakan bahwa jalan menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak. Seperti jalan menuju Roma. Istiqomah itu menjadi salah satu jalan menuju untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita PAC ya, IPNU, IPPNU, Kecamatan Sumber, dan teman-teman yang lain. Semoga betah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah di sini gratis kecuali pesan kopi. Kecuali pesan kopi gratis. Wifi juga gratis Kang Malik ya. Kang Malik, wifi gratis. Oh, sampai dunia akhirat. Harusnya ditulis passwordnya apa gitu. Ngopi dipit. Kalau saya langsung otomatis karena pelanggan setia. Iya. Jadi nggak usah pakai password lagi. Iya. Oke, silakan dibuka halaman ke-6. Faslun fi ikhtilafi hukmil qahwati. Pasal tentang ikhtilafnya atau perbedaan pendapat mengenai hukum kopi. Kira-kira minum kopi itu halal atau haram? Kalau haram berarti Malik wajib tutup. Wajib tutup kalau haram. Kalau halal ya wajib buka. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Ya, faslun fi ikhtilafi hukmil qahwati. Faslun bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid-dharain amin. Ini rombongan dari mana ya? Ya dulu. Mangga selamat datang. Ini kecil-kecil sudah malam mingguan. Iya. Ini korban pergaulan bebas. Tapi mending ngaji gitu kan. Iya, ya. Daripada di pinggir jalan. Mangga silakan duduk di sebelah sini. Cengar cengir kita naksir ah. Lucu tau kalau masih kecil. Anjing kita kemana naksir. Saya baru tahu kalau pengajian sampai viral ke anak kecil. Pemain Bapak rame. Ya ini menuju ke arah yang positif lah mudah-mudahan. Beli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza tegese utawi pasal sewiji. Iku fi ikhtilafi hukmil qahwati tetep ing dalem mratelaaken ikhtilafe atau perbedaan pendapate hukum kopi.
Sekarang kita akan membahas subtema dari kitab ini, yaitu tentang kontroversial, perbedaan pendapat mengenai hukum kopi. Kenapa berbeda pendapat? Ada argumentasi yang digali oleh para ulama berdasarkan penelitian mereka, kemudian menghasilkan hukum yang berbeda-beda. Maka sikap kita untuk menghadapi perbedaan ini harus bersikap tawasud, moderat, atau dalam istilah lain moderasi agama. Bersikap tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Artinya apa? Saling menghargai perbedaan pendapat. Qadih talafa, teman-teman, wis dadi persulayaan, sudah menjadi perbedaan pendapat, sangat sunatullah sekali ya. Sopo sing ikhtilat, sopo a'immatun piro-piro imam. Beberapa imam berbeda pendapat fing tifaiha ing dalam ngalap manfaat al-qahwa, dalam fing tifaiha, dalam mencari alternatif kemanfaatan masalah kopi. Bihirmin, kelawan fatwa haram, wahilin, lan kelawan fatwa halal. Ada yang berpendapat haram, ada juga yang berpendapat halal mengenai hukum kopi. Jadi ada dualisme pendapat. Satu mengharamkan dengan segala alasannya, argumentasinya. Yang satu lagi menghalalkan dengan segala argumentasinya. Ngerti nih, Cung? Astagfirullah. Asiran ing dalam kurun 10 min kurunin saking pira-pira kurun atau masa hijriyah. Perbedaan pendapat mengenai hukum kopi di antara para imam madhab, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Kurang lebih terjadi pada abad 10, ya, pada abad atau kurun 10 hijriyah. Wa kanat lan ana opo al-qahwa iku mudirratan, bahayani, liman kedue wong kot haramah kang temen-temen wis ngaramaken sapa man ing al-qahwa. Kawalidi Abtawi, kaya dene Imam Walid atau Al-Abtawi. Ini Anda lihat di sampingnya ada catatan kaki 1. Itu sepertinya sang pengarang kitab mengkritik sendiri tulisannya. Kalau di nazomnya itu Abtawi, tidak ada alifnya setelah ta, tapi pengarang kitab membenarkan sendiri, sawabuhu Abtawi. Nah, jadi yang benar Abtawi. Ini bagus kayaknya. Jadi nggak sombong, nggak antagonis, membenarkan apa yang dia tulis sendiri, tapi merevisi sendiri. Ini tradisi menulis yang baik. Jadi sampai kalau salah ngepost, ya, wah kayaknya nih narasi saya di Facebook ini menyakiti orang lain, cepat direvisi atau di delete, dihapus, biar nggak menjadi berita yang hoax atau memfitnah salah satu pihak. Itu bahaya sekali. Ini benar. Abtawi, taknya itu ada alif menjadi panjangnya, Abtawi. Suwabuhu Abtawi. Wabnis Sultani lan Imam Ibnus Sultan. Bagi yang mengharamkan, maka argumentasinya kopi itu mendatangkan bahaya. Sebaliknya, bagi yang menghalalkan, logikanya berarti kopi itu tidak mendatangkan bahaya. Itu jelas ya. Siapa di antara para ulama yang mengharamkan kopi?
Nah, di sini sebutkan ada Walid Abtawi, Syekh atau Imam Al-Abtawi. Yang kedua adalah Imam Ibnu Sultan. Di sarahnya ada lagi Wasih Al-Kutub, Syekh Kutub juga mengharapkan. Ibnu Sultan itu di sarahnya disebutkan Al-Azimi Al-Hanafi, penggede besar, penerus mazhab Hanafi. Ya. Kemudian wa Ahmad Ibni Ahmad, lan Syekh Ahmad Ibni Ahmad. Selanjutnya yang mengharapkan juga selain Imam Abtawi dan Ibnu Sultan, ada juga yang bernama Imam Ahmad bin Ahmad. Siapa Imam Ahmad bin Ahmad itu? Bin Abdul Haq As-Sambati. As-Sambati berasal dari daerah Sambati. Suma walidihi maka nuli anake Ahmad. Anaknya Syekh Ahmad bin Ahmad juga ikut bapaknya, yaitu mengharamkan kopi di Misra ing dalam kota Mesir yang berasal dari Mesir. Mesir itu terkenal dengan peradaban Islamnya ya. Salah satu kampus yang paling tua, udah 1000 tahun lebih sejak dibangun, kalau nggak salah dibangun sejak zaman dinasti Fatimiyah atau Fatimiyun. Itu adalah Universitas Al-Azhar. Sampai pengen nggak? Pengen. Oh. Gus Dur pernah ke sana, Gus Mus pernah ke sana. Banyak ulama-ulama Indonesia yang menimba ilmu di Al-Azhar. Sekarang grand Syekh-nya itu Syekh Ahmad atau Yib. Suma walidihi wa huwa tabi'un labi fil fatwa ala tahrimiha walidha asyiru biqoli summa walidi bi Misr wa ghairihim. Dan lain-lain, artinya apa? Masih banyak ulama yang sama pendapatnya dengan ulama yang mengharamkan masalah kopi wa ghairihim dan lain-lain. Di sini enggak disebutkan. Wala aujahalan ora'na aujaikum mawjud li jazrin mari hingga bibunin kelan hukum kopi. Artinya apa? Tidak bisa dihindarkan lagi perbedaan pendapat masalah hukum kopi. Ini sangat sunatullah sekali. Kenapa? Ini karena perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan lingkungan, status sosial, juga cara istinbat. Kalau dalam usul fikih disebut istinbat hukum, cara menggali hukum. Ya karena proses akliyahnya, cara berpikirnya yang berbeda-beda, ditambah dengan faktor realitas di masyarakat, juga hasil penelitian, akhirnya kemudian menghasilkan hukum-hukum yang tadi itu. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Ini tidak aneh dalam dunia fikih seperti ini. Dan Anda jangan tiba-tiba kemudian kopi haram, bid'ah, dolalatun, halal darahnya dibunuh. Enak teman. Yaring minum kopi sih enak, tapi mengatakan takfiri itu yang bahaya. Jadi Anda hati-hati dengan penyebaran virus-virus radikalisme, baik dari media sosial maupun non media sosial. Hati-hati bergaul, karena agama ini sudah sangat rusak sekali. Jelas dirusak oleh orang-orang yang bukan pada ahlinya. Kalau saya hanya sekedar ahli membaca, jadi Anda sendiri yang menyimpulkan. Li'anna laha manfaatun kasirotan. Ini terusannya ya. Di sarah itu ada. Selain mudarat juga banyak sekali manfaatnya. Wa aksaruhum lan utawi luwi ake-ake a'immah iku qalu pada ngomong atau ngedawu ngendika sapa aksaruhum wa saha lan sahih atau valid apa istima'uhum konsensuse atau kesepakatane aksaruhum ibahataha ing hukum wenange al-qahwa. Faham maka paham sapa sira makulal ma'ani ing maknane perkara kang den ucapaken. Makulal ma'ani ing maknane perkara kang den ucapaken. Tetapi
Ya, menurut istima'uhum, banyak-banyaknya ulama atau yang kemudian disebut dengan konsensus, kesepakatan para ulama, mereka mengatakan bahwa hukum kopi itu mubahun, ibahataha. Ya, hukumnya adalah mubah. Berarti kalau hukum mubah itu bisa nanti menjadi haram, bisa menjadi hal, tergantung faktor yang memasukinya apa. Nanti di sini menarik dijelaskan berkaitan dengan misalkan kondisi tubuh. Orang yang memiliki penyakit ini nggak boleh mengkonsumsi kopi karena apa? Menurut medis itu bahaya sekali. Itu nanti di sini ada di sana. Waqad jazama lan teman-teman wis mantap, wis yakin bihi kelawan ibahataha ma'an nakli sertane nukil atau ngutip mingkolil muharrari saking ucapane atau kol kang den kukuhaken li sahibil adabi kedue wong kang anduweni atau sahibul kitab al-adab rupane sapa Syihab Bani Imam Syihabuddin Loro telah mantap mengenai hukum bahwa menurut kesepakatan ulama atau banyak-banyaknya ulama berpendapat bahwa hukum kopi itu adalah mubah. Seperti keterangan yang terdapat dalam kitab Al-Ubab. Ya, Al-Ubab milik siapa? Syihab Bani, yang dijelaskan oleh dua imam yang memiliki nama Syihab sama kembar, tapi beda orang tapi memiliki makna sama-sama Syihab. Bukan Rizik Syihab ya? Bukan Rizik Syihab. Anda bisa lihat di sarahnya ya, untuk penjelasan lebih lanjut. Wa qad jazama bihi ay ma zakaro min qawlil aksari fi ibahatiha bil qali ma'an naqli min qawlil muharrari li sahibil abab al-alama Syihabuddin Ahmad bin Umar bin Amdin al-Mujdadi Syihabani Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami wa Syihabuddin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli. Nah, yang dimaksud dengan Syihabani itu siapa? Dua ulama yang memiliki nama depan yang sama. Pertama itu namanya adalah Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami, kemudian Imam Syihabuddin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli. Nah, itu ya. Fi fatawihi, in dalam kitab fatawiye Imam Ahmad Syihabuddin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli, haitsu qala rahimahullah ra'aitu fatwa li ba'dil ulama Yaman. Jadi Imam Syihabuddin Ahmad bin Hamzah itu mengenai hukum kopi melihat sebagian ulama ya Yaman ya. Wa huwa al-Qadi Ahmad al-Musjadin atau khatirin la yusya'u anhu dararun. Nah, menurut pendapat sebagian ulama Yaman itu bahwa la yusya'u anhu dararun, bahwa mengkonsumsi atau meminum kopi itu la yusya'u anhu darar, tidak menumbuhkan bahaya atau tidak mendatangkan bahaya. Bal rubama kana muawwinatan ala ziyadatil amali, tetapi atau sebaliknya minum kopi itu dapat apa? Muawwinatan, menolong kita ala ziyadatil amali, untuk semangat menambah amal. Jadi menumbuhkan giro, semangat, bukan malah bikin orang putus asa ya. Biasa Anda kalau pusing minum apa obatnya selain bodrek? Kopi ya. Jangan suka minum bodrek, nanti bubuk karena obat keras. Ya, kopi. Itu menurut ulama Yaman, sebagai ulama Yaman yang dikutip oleh Imam Syihabuddin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli. Endi yang baju ungu tuh gatel. Hai.
Hiya utawi al-qahwa. cuy. Hiya utawi Berapa al-qahwa iku la tuzilu ora ngilangaken berarti apa kan al-qahwa iku la tuzilu ora nyebabaken atau orang ngilangaken apa al-qahwa al-aqla ing akal. Ini menurut kesepakatan ulama bahwa mengkonsumsi kopi itu tidak menyebabkan hilangnya akal. Ya beli stres atau menjadi lemot, tidak. Yang berpendapat seperti ini. Batasulu balik ngasilaken apa qahwa an-nasyata ing termjinas. Tetapi mengkonsumsi kopi itu bisa menghasilkan nasyatun, semangat, rasa semangat, tidak loyo, kecuali kopi sianida, kopi yang dicampur dengan racun, itu bahaya Pak. Kalau kopi sianida, kalau kopi Malik kayaknya enggak. Gratis sama. Atau lebih bagus kopinya disuwuk, ngerti nggak disuwuk? Dibacain doa. Itu namanya disuwuk. Biasanya bagi orang-orang yang memiliki berkebutuhan khusus, pengen laris jodohe, laris dagange. Mangga disuwuk Kang Mujahidin. Ahli suwuk bos mangga. Ya, lanjut ya. Wala yungsa'u lan ora den cukulaken anu saking surbul qahwa apa dararun bahaya atani nekani. Artinya apa? Mengkonsumsi kopi itu tidak sampai mendatangkan bahaya. Lakin surbaha tetapi ning ngombe alqahwa iku anatun nulungi fi ziyadati ing dalem nambahi amal. Tetapi meminum kopi bisa menjadi jalan atau penyebab kita semangat kembali untuk melakukan amalia yang baik. Sampean misalkan lagi ngerjain skripsi beli perangkat arep ngerjain ngantuk, setane kono nongol bae, pas dipae kopi jadi semangat melek maning. Ya, berarti liziyadatil amal, menyebabkan semangat kembali mengerjakan sesuatu yang baik juga bentuk amal yang baik kan. Nah itu biasanya tukang melekan di kopi bakal kopi lah kasih gelap ya, pada kayak menggawe tukang bangunan lah kopi males ngantuk di gelap. Tapi ingat kodro hajati sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan, itu standarnya ya, standarnya itu. Fa hukmuhum maka utai hukume amal iku hukmuha hukume qahwa huma utai amalan qahwa iku sawiyani pada. Berarti apa? Jika meminum kopi itu bisa menyebabkan giroh kita semangat kembali untuk melakukan hal-hal yang baik, maka hukumnya sama, pahalanya sama seperti kita melakukan amal baik seperti sedekah misalkan. Sawiyani hukumnya pada baik sama. Artinya kopi sebagai penyebab, ya, amal baik itu sebagai dampak daripada kita minum kopi. Jadi sama-sama mendapatkan pahala. Makanya ulama zaman dulu itu ketika minum kopi di hadrati, di tawasuli lah hadrati. Mungkin Anda bisa cek di media sosial ada ya, nggak tahu Habib siapa itu kalau minum kopi itu diniati. Lin niati amali soleh misalkan. Itu berbahal, ini sesuai dengan hadis Nabi. Bisa dalam kitab Arba'in Nawawiyah dikatakan innamal a'malu binniyati ila akhirih. Atau dalam kitab Arba'in Hadisan Bahasim As'ari, kita ngaji di Ibnu itu setiap malam minggu ya. Di Kenanga itu. Malam Rabu sorry. Di Arba'in Hadis itu juga ada hadis innamal a'malu binniyati. Sah-sahnya suatu amal itu tergantung pada niat. Niat kita jelek maka akan melakukan hal-hal yang buruk. Niat kita baik maka amal kita jadi baik. Kira-kira itu standarnya. YouTube anyaran tadi anu besi. Di
anyar itu. Ya diupdate Mbak ning Google Play Store. Ini sirap wis. Fa in ta'atan maka lamun amal iku taat, Iya. fa ta'atun maka utahe minum kopi iku taat. Ini argumentasi dari pengarang kitab ini. Seandainya amal itu baik, seandainya amal itu sebagai bentuk amal baik ya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka meminum kopi dengan niat yang baik sampai berdampak pada menumbuhkan rasa semangat kita, maka minum kopi juga bisa menjadi apa? Bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Kang Malik apa? Minum kopi jalan menuju Tuhan. Tapi beli ketemu Tuhane. Ketemu ini kopi ngecur terus tapi beli ketemu. Cur maneh. Duit maneh. Ya kunci promo yang dagang ada teh. Lagi di donat. Tuhan hanya bisa ditemukan pada diri sendiri, pada hati diri sendiri. Anda tinggal bertanya kepada diri sendiri, Tuhan sudah hadir atau belum? Bisa. Mbak memang dia kebak. Aduh, baik. In mubahatan lamun wenang, pamubahatun maka wenang, fasrob maka minuma sapa sira lisulhin karena amal bagus dibunin kelawan kopi. Ya karena hukum kopi itu mubah boleh, fasrob lisulhin dibunin biar ada nilai pahala ya. Biar meminum kopi itu menjadi pahala, maka niatkan fasrob lisulhin dibunin. Niatkan minum kopi itu untuk kebaikan. Sekarang sampean minum kopi di sini kira-kira niatnya hanya sekedar relaksasi atau niatnya untuk yang lain. Nah, sekarang harus tajdid, diperbaharui niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun minum kopi karena Gusti Allah, karena ngilangaken pusing misalkan. Itu kan bagus. Ya, izin minum dulu ya. Ya, mangga Pak. Mangga dunia. Coba Anda lihat di sarahnya ini. Oh nanti di sebelahnya ya. Fasrab lisulhin dibunin ail qahwa ay fasrab aki. Ay fasrab aki wahai saudaraku minumlah al-qahwa ta kopi li amali solehin dengan niat melakukan amal soleh tapi surbiha sawabun. Karena apa? Karena ketika minum kopi kita dengan niat yang baik, tapi surbiha sawabun, maka akan berdampak kepada apa? Pahala. Kita akan mendapatkan reward, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung niatnya. Zalika sawabu zalika wala aksa. Begitupun sebaliknya. Ya, jika Anda niat minum kopinya bukan untuk kebaikan, ya maka akan mendapatkan ketidakbaikan juga. Jadi tergantung nih niat. Sama Anda mendatangi perempuan yang dipuja, niatnya hijrah ke perempuan itu kalau dalam hadis tadi ya, likulli mri'in misalkan. Kalau hijrahnya untuk serius, Hijrah. ya benar-benar untuk menikahinya, maka Allah akan membukakan jalan yang serius. Tetapi kalau hanya untuk nafsu belaka, ya maka Allah akan membuka jalan yang tidak baik untuk, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Wa qalu lan pada ngucap sapa al ulama. Wa qalu lan pada ngucap sapa al ulama fa inna lil wasili fa inna lil wasaili maka temen setuhune iku tetep kedue piro-piro pitakon hukmama anak hukume barang ya rumu ngarepaken sapa wong bihi kelan ma minal maqasidi nyata saking piro-piro maqasid atau tujuan bi'inin kelawan nyatane. Maksud dari nadab ini seperti ini. Kata para ulama, ya, setiap sesuatu yang kita lakukan itu ada hukumnya, termasuk minum kopi. Ya rumu minal maqasidi,
setiap sesuatu yang kita lakukan ada tujuannya. Kalau kita minum kopi, sekali lagi makosidnya, tujuannya adalah untuk kebaikan, diniati yang baik, maka akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya. Kira-kira maksud dari nazam atau syair wa qallu fa inna lil wasaili hukmama yarumu bihi minal maqasidi bi ainin. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik di sarahnya ya. Fa in kusidat al wasailu li annati alal ibadati kanas ibadatan. Jika kamu minum kopi itu niatnya untuk ibadah, maka akan jadi nilai ibadah. Au maksiatin kanas maksiatin ya. Au maksiatin kanas maksiatan. Atau kamu minum kopi itu untuk maksiat. Minum kopi di bar, ditemani perempuan pendamping. Nah, itu kan berarti kan ada campuran lain. Kopinya sih halal. Tetapi kalau dicampuri, disandarkan dengan kemaksiatan tadi, maka au maksiatin kanas maksiatan, maka minum kopi itu akan menjadi maksiat, karena dibarengi ada ikhtilat, percampuran dengan perbuatan maksiat, kecuali minum kopi dengan istrinya sendiri. Nah, makanya Anda cepat-cepat kalau sudah waktunya beristri lah, biar minum kopinya halalan thayyiban. Gitu. Laka gulai. Ya iya. Kalau minum kopinya di bar, di kedai, disertai dengan perbuatan maksiat, ya percuma dong. Pucok kak, kan dingin kak. Pucok perlu. Malah digawe video editan. Iya kan dari sendoknya. asli. Malah diedit tembus oki pas lagi DWP marak-marakin wadah. Ini ada pendapat yang ngeri di sini nih. Coba Anda lihat di sarah halaman 8 itu. DWP digawe SW. Ya. Lagunya diganti nih. Saya bacakan ya, nanti saya sebutkan. Lagunya insaflah Wa hakadha wa qali bi ainin ay bi haqqi kamilul bait wa amma ma jazama bihi al Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Hatimi rahimahullahu faqad naqala li ba'di thiqati al-afadili kama dzakarahu huwa fi syarhil ubabi atau al-babi an syekhihi Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria al-Ansari innahu kana yasrobuha lil bawasur. Jadi menurut Imam Syihabuddin dalam kitab Al-Ubab Al-Haytami mengatakan bahwa gurunya Syekhul Islam Imam Abi Yahya Zakaria al-Ansari minum kopi itu sebagai obat. Obat apa? Lil bawasir atau lil basuri. Obat apa? Basur itu di sini larang uyu, sering kencing, beserta. Ayang-ayangan. Nah, ini. Coba Anda diteliti lagi, bener nggak yang dilakukan oleh Imam Zakaria al-Ansari ini, bahwa ayang-ayangan bisa disembuhkan dengan meminum kopi. Waduh, mantep. Ya kan ini kan penelitian, perlu adanya percobaan kembali. Biar Anda yakin melakukan sesuatu itu berdasarkan fakta atau data ya. Wa inna dalika al-mukhbir kana yahduruha li syekh dzalika wa innahu qila li syekh ana inna minan nasi man za'ama iskarraha fasabihi. Imam Zakaria al-Ansari sampai mengatakan keras begini, siapa saja yang udah menuduh bahwa kopi itu haram tanpa ada argumentasi yang baik, maka fasabihi, orang itu goblok. Langsung menjustifikasi misalkan kafir, sesat, kopi itu haram, yang meminum kopi halal darahnya misalkan, fasabihi, maka orang yang memiliki pemikiran seperti itu oleh Imam Zakaria al-Ansari fase disebut goblok, bodoh, stupid ya. Kenapa? Tidak diteliti terlebih dahulu, langsung sembrono, ini nggak boleh. Harus diteliti dulu. Bener nggak minum kopi itu haram?
Kalau haram, apa yang menyebabkan atau faktor apa yang menyebabkan kopi itu menjadi haram? Kalau halal, faktor apa yang menyebabkan kopi itu menjadi halal? Ya kan? Tidak merta-merta langsung menjustifikasi bahwa itu haram mutlak, tidak bisa. Iya, engkau baik. Makanya saya kadang-kadang suka bingung kalau orang yang mengucapkan hadis kulu bid'atin dolalatun, ya kan? Dianggapnya makna kulun itu hanya satu makna semua. Padahal dalam ilmu nahwu itu tidak, tergantung siyakul kalam. Ini penting ngaji ilmu alat gramatikal bahasa itu penting. Supaya kita tidak salah untuk memaknai setiap kata. Karena apa? Kata dalam bahasa Arab memiliki ribuan makna. Ya, banyak para ulama kemudian yang menafsiri bahwa makna kulu bid'atin dolatun, kulunya tidak makna ijmaliun, menyeluruh, tetapi makna tafsiriun, perinci, setiap. Maka kulun diartikan kulu bid'atin dolalatun, setiap bid'ah adalah sesat. Saya setuju. Berarti ada bid'ah yang lain tidak sesat. Kita hidup nggak bisa dihindarkan dari namanya bid'ah. Kalau dalam bahasa manajemen, ya dulu saya manajemen jurusannya, bid'ah itu inovasi. Iya, inovasi, terobosan baru. Untuk apa? Kemajuan peradaban manusia. Hanya saja peradaban itu ada yang baik, ada yang buruk. Seperti hanya perilaku. Motor bid'ah. Karena di zaman Nabi nggak ada motor, adanya onta. Sana yang gelem nih pasar sumber onta. Nggak bisa begitu. Kita harus mengikuti yang namanya perubahan zaman. Yang nggak boleh itu adalah menjustifikasi langsung tanpa ada penelitian atau klarifikasi atau tabayunisasi. Langsung mengatakan sesat, nggak boleh. Karena semua orang itu tidak sama. Yang kunut, ya menghormati yang kunut, yang tidak kunut menghargai yang tidak kunut. Enak kalau begitu adem, sesuai dengan moto negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Dari Bhinneka Tunggal Ika kemudian menjadi rumusan ideologi bangsa yang disebut dengan Pancasila. Menarik enggak? Menarik. Kalau Anda merasa Pancasilais, ya harus menghargai perbedaan pendapat dong. Kan gitu. Apalagi masalah ngopi. Respect bareng, musyawarah minum kopi bareng. Biasanya begini, saya sering lihat orang menyelesaikan masalah, ayo ngopi bahasanya. Itu selesai. Ternyata kopi juga bisa menjadi salah satu problem solving. Salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah. Benar. Saya sering lihat, ini gimana nih, ayo kita ajak ngopi saja bahasanya. Bukan digeruduk, tetapi diajak ngopi. Atau orang yang suka menjustifikasi terburu-buru, dianggapnya wah kurang ngopi nih anak. Kan gitu. Sering lihat kan istilah-istilah seperti itu, kayaknya orang nih kurang ngopi gitu kan. Makanya Kang Malik sering ngirim kopi lah ke orang-orang yang kurang ngopi itu. Sangat menarik ya. Kita ngopi tapi penuh dengan pembelajaran toleransi, saling menghargai. Itu kira-kira filosofi ngopi itu. Kopi itu ada yang manis, ada yang pahit, ya apalagi kopi kekinian, dicampur es, dicampur susu, jangan dicampur kecubung. Bahaya kan? Ya kopi itu ada yang manis, ada yang pahit, tergantung kita seleranya mau apa kan. Tidak ada paksaan. Begitupun masuk agama, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Jadi Anda jangan suka memaksa atau mengintimidasi orang lain untuk sama dengan kita. Itu enggak banget. Kalau memberikan nasihat boleh, tapi untuk sama dengan diri kita tidak boleh. Oke, lanjut ya di sarahnya. Zalikal qaul wasan'in, bukan hanya mendapatkan label yang bodoh bagi orang yang terburu-buru memberikan hukum tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Tapi oleh Imam Zakari Al-Ansori dikatakan wasan'in, orang itu memiliki pola pikir yang buruk. Wasan'in atau dibaca wasun'in, sangat buruk sekali, tidak cermat, tidak teliti. Jangankan masalah itu, masalah cadar, jilbab, ada yang setuju, ada yang tidak.
Intinya saling menghargai. Ya. Kan ada satu kelompok cadar itu bagian daripada syariat Islam, boleh, silakan dipakai. Iya. Ya kalau punya argumentasi, tetapi yang bercadar tidak boleh mengatakan yang tidak bercadar tidak syariat. Ya karena kalau kita ngaji dari segi antropologi ya, saya mengutip perkataan Profesor Sumanto Al-Qurtubi, salah satu orang Indonesia yang ngajar di Arab Saudi, di kampus petroleum Arab Saudi itu. Beliau ahli antropologi mengatakan bahwa hasil penelitian bahwa cadar itu bukan hanya dipakai oleh umat Islam, orang Kristen juga pakai, bahkan Yahudi. Ya, jadi kita nggak bisa kemudian mengeneralisir bahwa ini itu. Silakan dipakai, tapi saling menghargai. Sampai kiamat diperagakan. Masalah cadar masih jilbab. Wis yang terpenting sampai menghormati, jalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Masalah furu'iyah nggak usah dibesar-besarkan. Paham ya? Bakal mengkonon ku diperagat-peragat, gudrek baik, ribut baik. Ini aneh seperti kaum Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan orang. Paling biru. 5.000. Iya. Kira mau dibayar utang sih kan itu. Iya. Faslun fi khawasil qahwati. Pasal selanjutnya akan menjelaskan tentang khasiat-khasiat meminum kopi. Kalau tadi kita membahas masalah aspek hukumnya, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, siapapun tokohnya tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang akan membahas tentang khasiat-khasiat atau faedah-faedah meminum kopi. Wa qawasuhalan utai piro-piro khawasiate atau khasiate minum kopi. Iku yakuru nuturaken ya sapa Dzul Fadli wong kang anduweni kemuliaan rupane ihsanun saisan al jampesi al qadriyi. Menunya apa, Bang? Di antara beberapa khasiat meminum kopi itu Banyak kalian. disampaikan oleh salah satu ulama Indonesia, Dzul Fadli, yang memiliki keutamaan. Siapa beliau? Adalah Kiai Haji atau Syekh Ihsan Al-Jampesi Al-Qadriyi, berasal dari daerah Jampes, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah saya sudah ziarah, sudah punya kitabnya, namanya kitab Irsyadul Ikhwan, sama membahas masalah hukum dan kopi. Ya Anda setelah ngaji ziarahlah ke sana, tabarukan. Aduh. Pondoknya sepi, sudah nggak ada pondoknya, ya, nggak ada santrinya, tinggal makbarohnya saja, enak adem. Anda ziarah ke situ. Apa sih dulu? Saya pernah dengan rombongan Kang Mujahidin, Kang Malik waktu main ke Lirboyo, itu jalan-jalan ke Taman Kediri, alun-alun Kediri ya, kemudian mampir ke Jampes, mampir dulu ke Gus Dur, ziarah. Nggak beli oleh-oleh karena duitnya kurang. Jadi ziarah aja. Jadi yang menyampaikan tentang masalah khasiat kopi itu adalah ulama Indonesia. Anda bisa lihat di syarahnya. Faslun fi khawasil qahwati wa khawasuha dzul fadli ihsanun yadhkuru ayadhkuru khawasuha ustadul ustadi wa syekhul masayyihi. Bahkan di sini Syekh Ihsan Jampes itu disebutnya al-ustadul ustad, ustadnya ustad. Ustadnya ustad. Syekhul masayih, gurunya guru. Karena beliau ini adalah tokoh yang menghasilkan banyak para ulama yang lahir dari tangan intelektual beliau. Gitu kan? Al-alim alama Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jampesi. Nama lengkapnya adalah Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Qadiri rahimahullahu fi kitabi Irsyadul Ikhwan. Nama kitabnya adalah Irsyadul Ikhwan. Anda silakan beli kitabnya Irsyadul Ikhwan. Bima kelan perkara yulhasu kang den ringkes apa ma min tafsiratin saking kitab sasira dil bayani kang anduweni keterangan. Ternyata Irsyadul Ikhwan yang membahas masalah hukum kopi dan rokok yang ditulis oleh Syekh Ihsan Al-Jampes itu merupakan yulkhas, resume
ringkasan dari kitab Tafsirah. Kitabnya gede, diringkas oleh Syekh Japes menjadi kecil sekali, enak dibaca. Sampai bisa nggak ngeringkas? Bisa. Rangkum. Rangkum, iya, belajar ngerangkum lah. Saya harapkan peserta ngaji di sini itu ada tulisan, ada catatan yang bisa dibagikan. Lagi yang bakal jawaban aku. Padu kita ngerti baru. Syarahe bima yulkhasu min tafsiratin min kitab tafsiratil ikhwan li Syekh Muhammad At-Tarabisi. Nah, ternyata kitab tafsirah itu ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tarabisi. Bil bayani fi dararit tabqi al-masyhuri. Kitab itu kitab tafsirah juga membahas masalah bahaya at-tabagh, tembakau, rokok ya, ad-dukhan udud, al-masyhur bidukhani. Tabak itu maknanya sama dengan rokok, tapi yang paling masyhur disebut dalam bahasa Arab rokok itu menggunakan kata ad-dukhan. Dukhan sendiri maknanya kebul, ya maknanya adalah asap. Jadi kenapa orang rokok kemudian mengeluarkan asap, itu yang kemudian disebut dengan ad-dukhan. Seperti Jawa. Ada nama lain namanya at-timbak, tobacco. Tobacco itu tabak kemudian diserap dalam bahasa Meksiko menjadi tobacco. Sebenarnya tabak sendiri dari bahasa Meksiko. Tobacco itu tembakau diserap ke dalam bahasa Arab menjadi tabak. Gitu kan. Duduk dablek ya, tabak. Beda lagi dengan dablek. Keren ya. Orang ahli linguistik kebahasaan dengerin. Ya, satu istilah bisa dipindah ke istilah yang lain. Gitu kan. Ada bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab apa? Jumlah. Jumlah itu kan dari bahasa jumlatun, tapi sekarang menjadi milik bahasa Indonesia. Jumlah. Majelis. Majelis itu bahasa Arab, tapi sekarang menjadi bahasa resmi, bahkan bahasa birokrasi. Ya kan, MPR. Itu kan M-nya itu kan majelis. Padahal diserap dari bahasa Arab. Sampai kalau dikasih nama bahasa Jawa jangan minder ya. Pujiono itu bahasa Arabnya adalah Muhammad. Pujiono terpuji artinya. Anda jangan minder kalau dinamai Pujiono itu. Jadi bahasa itu tidak menyimbolkan keagamaan seseorang, paham nggak? Karena bahasa itu tidak memiliki agama. Apapun bahasa Anda yang digunakan ketika memiliki makna yang baik itu baik. Ya. Jadi bahasa tidak memiliki agama tidak menyimbolkan keagamaan seseorang. Di Suriname, tahu Suriname? Di sana banyak orang Jawa. Sekarang menjadi bahasa tradisi lokal. Bahasa Jawa itu di Suriname. Jawanya bahasa Kromo Inggil. Nggih, mboten. Sekarang saya lihat orang Cirebon tuh kalau ketemu sama orang tua pakainya bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Boro-boro Jawa. Kromo Inggil ditinggalkan sih. Saking pundi Mbah, beli arep mendip. Ngomongin orang. Aduh, kasar ya. Coba sekali lagi bahasa Kromo. Saya kenal bahasa Kromo itu pokok mondok. Lam beli mondok sih kayak beli bisa. Jadi di pondok itu ketemu dengan kiai wonten punapa, saking pundi, siwa punapa, enak, halus. Nggih boten napa-napa. Yang paling ngeri lagi nih, orang Cirebon Dingin banget, guys. hijrah ke Jakarta, pulang lagi nggak pakai bahasa daerahnya. Pakai bahasa Indonesia. Iya, tapi disisipi Arab-Araban, aneh, angpa. Jadi campur-campur, nggak konsisten. Jadi, Anda kalau berbahasa tuh jangan campur-campur lah, yang konsisten. Ana. Ya mungkin dia lagi belajar bahasa Arab tapi belum sempurna. Arab setengah-setengah. Tugel. Dan ngomong begitu tuh, ana antum. Padahal dalam koridor bahasa Arab, masa orang individu ya, mufrad ya. Saya kan sendiri nih,
disebutnya antum. Coba bayangkan, antum itu kan artinya kamu semua, tapi disebutnya ditujukan ke satu orang, antum. Itu kan kacau sekali. Dan biasanya, nih ngapunten ya, kebanyakan anak-anak yang baru hijrah itu ngomong antum tuh dianggapnya sudah paling syar'i banget. Masya Allah, Masya Allah. Lalu gimana dengan orang yang Ukhti. mondoknya lama gitu kan? Ukti. Masa dianggapnya tidak syar'i gitu kan? Jadi belajar bahasa boleh, ya belajar bahasa boleh, tapi jangan mengklaim bahwa Anda itu paling syar'i, Anda itu paling suci. Ini yang sering dikatakan oleh Buya Sakur. Jangan merasa paling suci, paling syar'i, paling ahli ibadah. Itu bukan menunjukkan keagamaan kamu, tapi menunjukkan kesombongan kamu. Belajar sih online, belajar sih Akhi. online. Ya, ini kan lagi musimnya begini, belajar agama online, akhirnya salah kaprah. Boleh-boleh saja, tapi harus teliti lah. Kali ini kan tidak online, tapi disiarkan secara Online. Lanjut ya. Hiya utawi khawasuha. Di antara beberapa khasiat-khasiat meminum kopi yang disampaikan oleh Syekh Ihsan Jampes yang mengutip dari kitab Tafsirah, itu lil quwa, pirang-pirang kekuatan, akan membangkitkan kekuatan tubuh. Bukan hanya tubuh, di sini disebutkan ai fid dimagi, tegese dalam otak. Iku munabihun, ngelingaken, membangkitkan kecerdasan atau kesadaran otak. Ingatan, munabihun di sini membangkitkan ingatan kembali. Ini saya rasakan sendiri, terus terang. Ketika saya nulis gak ada kopinya, saya gak ketergantungan kopi ya, gak ketergantungan. Ketika saya nulis sudah mumet, ya alternatif adalah ngopi. Mumet itu tandanya jumud, sudah kaku, sudah tidak ada ide-ide lagi yang mau dikeluarkan atau dituangkan. Setelah minum kopi baru plong, ide itu tuh muncul kembali. Itu tandanya meminum kopi itu adalah lil quwa aidima, ya menambah kekuatan akal untuk menelusuri ide-ide baru. Wakun lan anaha sopasira iku mertakiyal fikri wong kang dadi wong kang munggah daya pikire iku hidan kang landhep bidihnin kelawan ati. Jadilah engkau manusia yang memiliki apa? Munggah daya pikir, pemikiran yang tinggi. Jangan down terus. Pemikiran kau semono baik, limunjuk-munjuk. Ya kan? Kira-kira semakin dewasa pemikirannya semakin bagus. Ya, kita bukan anak-anak lagi. Semakin dewasa pemikirannya semakin bijak, wabil khusus dalam menyikapi perbedaan pendapat. Kalau ada orang menyikapi perbedaan pendapat, tiba-tiba langsung saja tanpa ada klarifikasi, berarti dia tidak murtaqiyal fikri. Tidak ada kemajuan dalam pemikirannya. Anda pengen maju nggak pemikirannya? Bukan dimajukan ya. Belajar filsafat. Cara untuk menguatkan daya pemikiran, membuat pola pikir kita baik, kritis, logik, rasional, belajar filsafat. Ya walaupun sebagian orang yang gak suka filsafat mengharamkan filsafat. Filsafat itu tujuan untuk memperbaiki pikiran kita supaya menjadi cemerlang, tidak mudah menuduh orang tanpa dasar. Itu filsafat. Yang kemudian disebutnya filosof. Orang yang belajar filsafat, ahli filsafat, disebutnya filosof atau filosofi, simbol the wisdom of lover. Hasil daripada berfilsafat itu adalah the wisdom of lover, mencintai kebijaksanaan. Kayak Kamalisme Institute, saya promo. Kan bajunya adalah
Ya ada promosi titik sih di bapak. Mencintai kebijaksanaan. Sekian dia ustad ngaji bari promo. Promo ilmu maksudnya sih. Ya kalau nggak promo nggak laku. Ya sekarang banyak juga yang menjual agama aja. Ya kan? Menjual agama dengan harga murah itu kan banyak sekali. Kasihan banget itu. Sama saja menertawakan Tuhan. Ya. Agama dijual dengan murah, digadekan hanya untuk kepentingan politik semata. Ngeri zaman sekarang. Tapi harus hati-hati ya. Bizihnin, kenapa? Akal yang maju itu akan membuat cerdas. Akal yang cerdas akan membuat orang itu benar. Ketika orang itu benar berarti bizihnin, hatinya landep. Landep itu maksudnya bercahaya, bersih hatinya. Kalau Anda belajar jurumiyah itu ada kata domirun. Domirun dalam bahasa lain supi disebutnya hati. Domirin itu adalah hati, karena sesuatu yang tidak terlihat. Domir itu kata ganti. Sampai wis putus ganti pacar, cari domir yang lain. Ya sih mengonon kaum muda. Cari domir-domir yang lain. Domir kan ada domir muzakkar, ada domir muannas. Jangan domir yang double. Ngerti double? Waria. Itu kan domir yang double. Nah, guyon baik ya. Oke, lanjut. Wandu. Anda bisa baca di tafsirnya atau syarahnya. Banyak sekali ini manfaatnya ya. Waktu murtaqil fitri hiddan bizihnin wa tas'alu sidatat tanbihi fi zakirati wal hakim wal haki mati minal qawi al akhyati al basirati wa sami'ati wa baqiyatil hawasi al khamsi. Banyak sekali ini. Oke, lanjut ya. Satu ngagem lagi selesai. Iku mukillatan nomin turu wong kang ngide akan turu. Manfaat yang kedua, selain menambah pikiran menjadi bagus, juga mukillatan nomi, memperpendek tidur. Bukan memperpendek umur ya, minum kopi itu. Memperpendek tidur. Kenapa? Orang yang semakin banyak makan, maka akan semakin ngantuk. Orang yang semakin ngantuk maka akan kasiratun naum, akan semakin banyak tidur. Orang yang semakin banyak tidur apa? Berarti dia semakin banyak melupakan Tuhan. Turu bae pegawaian. Kecuali bulan puasa ya. Iya. Asalnya nggak sampai nganggo dalil. Ya kan? Naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ya dia sih di puasa melu turu. Ya gua mau kebetulan Nganggo dalil. bocil. Kan drejes. Iya banyak. Jadi tergantung tidurnya. Ini jelas. Ih bocah. Banyak tidur itu akan menutup hati. Anda baca kitab Wasiatul Mustafa. Banyumas apa? Tanda-tanda tertutupnya hati itu salah satunya adalah banyak tidur. Apalagi di Islam itu sangat ketat. Waktu tidur itu sangat ketat. Ada namanya qailulah. Ya kan? Saya lupa itu nagamnya. Dulu saya di Binong diajarkan pakai bahasa Jawa. Misalkan turu ba'da asar. Sampai ba'da asar tidur. Bangun jam 5. Itu akan mewariskan apa? Lupa edan. Mangmong. Madesu, masa depan suram. Jadi orang yang masa depan suramnya bisa dilihat dari dia sering tidur ba'da asar. Madesu. Ada tidur yang bisa menjadi wasilah memperlancar rezeki. Selain sholat duha dan kerja keras, apa? Tidur setelah atau sebelum
sebelum duhur atau setelah duhur. Iya. Itu bagus. Makanya santri-santri itu rata-rata tidurnya 5 menit, 10 menit sebelum duhur. Oh, bari bestelane kenceng. Kata kata Gus Baha, kalau Anda tidak bisa bangun tidur, jangan paksakan untuk bangun tidur. Kalau Anda tidak bisa tahajud, jangan paksakan untuk tahajud. Berbuat baik saja sudah bagus, plus meninggalkan maksiat. Karena apa? Seperti misalkan yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Namanya Kelingan Blek. Yang membunuh Sayyidina Ali hafal Quran, suka tahajud, di siang hari berpuasa. Namanya siapa? Mas beli Kelingan. Oh. Itu ahli tahajud, tetapi karena pola pikirnya yang pendek tadi, menafsiri Al-Quran malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, akhirnya membunuh Sayyidina Ali. Ya, setelah atau sedang tadi sholat subuh. Itu gara-gara itu salah menafsiri Al-Quran. Malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humul dzalimun. Di Al-Maidah ada. Ibnu Muljam bakal maljum malam Jumat. Bahaya kan orang kawin nih. Aja salah ngomong. Ibnu Muljam bukan Ibnu Maljum. Kayak malam Jumat bahaya. Jadi Muljam. Yang kemudian dari situ melahirkan kelompok-kelompok Khawarij. Nah itu kan Khawarij. Iku mudi atal mari'i tur wong kang bersihaken tenggorokan. Meminum kopi juga bisa menjadi sakti. Ya, pembersih tenggorokan. Bisa menjadi media untuk membersihkan tenggorokan. Biasanya yang segera ya, atau misalkan bau mulut, nih yang bau mulut yang sedang habis makan jengkol, itu minum kopi insya Allah bau mulutnya akan hilang dengan sendirinya, kecuali Anda nambah lagi jengkolnya. Kun dadia sapa sira iku rajian wong kang balik illa tamani sahibi ainin maring sampurnane kalame wong kang anduweni kagungan. Kembalilah, jadilah orang yang kembali kepada kesempurnaan orang-orang yang memiliki keagungan atau kemuliaan. Ini ada di sarahnya, sedikit saya kutip ya. Nah ini di halaman 9 Anda bisa lihat. Watad duru, ini orang-orang yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi kopi ya. Watad duru lan bahaya di ashabis sudi kelawan piro-piro wong kang anduweni kulit ireng. Ini saya bukan mendiskreditkan ya. Maksudnya bukan bahaya, minum kopi bahaya bagi orang yang memiliki penyakit kulit buduk. Apalagi bahasanya selain buduk, lepra itu kan. Bukan kulit hitam maksudnya. Berarti kalau saya ngomong kulit orang yang kulit hitam bahaya minum kopi, berarti saya sama saja mendiskreditkan, mengkriminalkan orang-orang yang berkulit hitam. Maksudnya adalah penyakit kulit yang kemudian berubah menjadi warna hitam kulitnya, buduk atau kena bakar, luka kopi, lepra dan sebagainya lah gitu kan. Al-soprawil mizahi atau penyakit limpa kuning, leper ya. Leper, tahu penyakit kuning nggak? Nah itu nggak boleh minum kopi menurut keterangan dalam kitab ini. Kalau nggak percaya sampean boleh coba. Anda punya penyakit kuning boleh dicoba. Mati nggak minum ini? Ya barangkali nggak percaya, ya udah observasi sendiri gitu kan, percobaan sendiri. Jangan pakai kucing ya. Kasihan kucing sering jadi bahan percobaan. Wal masab wal
masabiina lan wong-wong kang den kinani bil amrodi kelawan lara al godop yati kang bangsa godop atau darah tinggi. Di sini godop bahasanya. Godop itu secara letterlek lugawi artinya marah, tapi yang dimaksud godop ini adalah orang yang memiliki penyakit darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Di sini istilahnya godop. Karena orang darah tinggi itu mudah marah. Ya kan? Jadi godop pun itu artinya marah. Maka disebutnya orang marah itu punya darah tinggi, tensi darahnya naik, ditambah masalah kanan kiri, jadi emosi bawa golok. Tuh. Nah, nggak boleh minum kopi orang yang memiliki penyakit darah tinggi. Anda cek dulu sebelum minum kopi tensinya. Ini beberapa beberapa ini aja Tergantung. orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi kopi. Nah, ini tips ya. Ada tips minum kopi sebelum makan dan sesudah makan akibatnya seperti apa. Ya, di sini jelaskan. Wa idza suribat, jika engkau meminum kopi qabla ta'ami, sebelum makan, minum kopi sebelum makan, taqallal al-hadma, maka akan membuat kamu tidak suka makan. Benar nggak? Benar. Saya rasakan sendiri, orang yang minum kopi sebelum makan dari pikir yang mangane. Jadi sih ngirit. Padahal mah bahaya, apalagi yang punya penyakit lambung itu. Orang yang punya penyakit lambung jangan sering mengkonsumsi kopi. Tapi makan dulu itu bahaya sekali. Nanti asam lambungnya naik. Karena kopi itu pada dasarnya asam. Ya, asam itu. Emang. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Watang fis samani. Ngenteakan atau nyirnakan gaji. Masih gaji gini. Bahasa saya sekarang diet. Ternyata minum kopi juga bisa meminimalisir lemak. Saman itu gaji. Anda yang pengen diet sering-sering minum kopi. Bener nggak pernyataan ini? Ya dibuktikan aja sendiri. Tapi saya garis bawahi tadi. Apapun yang Anda lakukan, kopi atau tidak kopi, perbuatan apapun, kodroh hajati, sesuai dengan aturan. Tidak boleh berlebihan, nggak boleh. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Kalaupun ada yang bertanya nanti silakan ya, bertanya mengenai masalah kopi atau yang lainnya. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.